Warung ayam geprek Pak Karim dulu adalah tempat favorit di kampung. Setiap hari antrian pelanggan sangat panjang. Pak Karim tersenyum puas melihat dagangannya laris manis. Wah, Pak Karim, seperti biasa. Ayam gepreknya mantap banget, dagingnya empuk, bumbunya meresap. Heh, ya dong mas, aku pakai ayam berkualitas dijamin puas. Aku pesan 2 porsi lagi ya Pak, buat dibawa pulang. Siap, tunggu sebentar ya, aku gorengin yang baru. Wah, laris manis, kalau tiap hari begini aku bisa tambah pegawai nih. Namun ketika Pak Karim pergi ke pasar untuk membeli stok ayam, seperti biasa ia mendatangi pedagang langganannya. Loh, Bang Rudi, kenapa harga ayam jadi naik begini sih Bang? Waduh Pak Karim, harga ayam lagi mahal, stok lagi susah, peternak juga pada jual lebih tinggi. Tapi ini naiknya hampir 2 kali lipat loh, gimana aku tuh bisa jualan kalau begini? Ya mau gimana lagi Pak, semua pedagang ayam juga ngalamin hal yang sama. Kalau harga jual tetap aku rugi, tapi kalau aku naikin harga pelanggan pasti kabur. Gimana ya ini? Akhirnya Pak Karim memutuskan menaikkan harga jual ayam gepreknya. Keesokan harinya warung tetap buka, tetapi lah Pak Karim, kok harganya naik sih? Duh, maaf ya mas, harga ayamnya juga naik di pasar, jadi aku harus menyesuaikan. Tapi ini lumayan mahal dibanding sebelumnya loh. Kalau begini aku mending beli di tempat lain dulu deh. Ya nih, aku juga tadi mikir 2 kali kalau mau beli di sini. Hari demi hari pelanggan semakin berkurang. Pak Karim duduk termenung di depan warungnya. Kalau begini terus aku bisa bangkrut nih, aku harus cari cara lain. Lama-kelamaan ia mulai nekat menjual daging ayam yang hampir busuk, mencampurkannya dengan bumbu yang lebih kuat untuk menyamarkan aroma yang tak sedap. Pak Karim, kok rasanya agak beda ya? Dagingnya lebih lembek dari biasanya. Iya, ada bau sedikit aneh, tapi mungkin cuma perasaanku aja. Oh, kalian ini kebanyakan mikir tuh. Itu karena bumbunya yang aku buat itu bikin lebih meresap, dijamin mantap pol. Namun keluhan pelanggan semakin banyak. Beberapa orang merasa mual setelah makan. Ada yang mulai enggan kembali ke warungnya. Dalam beberapa minggu, warung yang dulu ramai kini sangat sepi. Aduh, kenapa jadi begini ya? Biasanya warungku rame, sekarang malah kayak kuburan. Sehari bisa habis berapa ekor ayam, sekarang 1 ekor aja belum tentu laku. Apa ini gara-gara harga ayam naik ya? Tapi masa iya sih orang-orang langsung kabur gitu aja? Bu Yati, Bu, mau mampir dulu nggak? Aku kasih diskon spesial dari ini. Nggak dulu deh Pak, aku mau buru-buru pulang. Anakku minta dimasakin sendiri soalnya di rumah. Loh, biasanya juga beli di sini Bu. Apa masakan yang aku itu kurang enak ya sekarang? Atau gimana? Bukan begitu Pak, jujur aja. Aku dengar-dengar dari para tetangga katanya harga ayam sekarang pada mahal. Tapi ayam geprek di warung Bapak kok masih murah. Ada yang curiga. Maaf ya Pak Karim, aku nggak nuduh gitu loh. Tapi yang namanya orang ngomong kan, kita jadi mikir. Ya wajar aja harganya murah. Aku kan punya langganan ayam sendiri. Nggak usah percaya omongan orang Bu. Makan di sini aja, aku tambahin deh sambelnya. Duh, maaf ya Pak Karim, aku udah janji sama anak di rumah. Lain kali deh ya. Ibu itu kemudian pergi meninggalkan Pak Karim yang masih termenung. Pak, ngapain sih duduk di depan warung kayak orang bingung gitu? Ada masalah ya? Jelas Bu, pelanggan makin dikit, biasanya laris, sekarang sepi. Tapi ya tadi Bu Yati aja sampai nolak beli, katanya orang-orang mulai curiga kenapa harga ayam geprek aku itu masih murah, padahal ayamnya di pasar naik terus. Ya jelas aja orang curiga Pak, sekarang harga ayam udah mahal, sementara Bapak masih jualan dengan harga yang sama kayak dulu. Mereka pasti mikir aneh. Coba kalau Bapak naikin harganya dikit, biar mereka itu nggak curiga. Loh, kalau aku naikin harga, nanti makin nggak ada yang beli. Mereka udah banyak yang pindah ke warung sebelah Bu. Kalau harganya mahal, makin habislah pelanggan aku ini. Tapi kalau begini terus kita juga nggak bakal untung Pak. Udah berapa bulan ini pendapatan warung kita itu turun. Kalau tetap kekeh jual murah, kita bisa bangkrut Pak. Kalau gitu mungkin aku harus cari cara lain. Aku nggak boleh rugi.
Kalau ayam mahal berarti aku harus cari bahan yang lebih murah. Maksud Bapak apa? Jangan aneh-aneh ya. Udahlah Bu, Bapak punya ide tapi Bapak harus pergi dulu. Nanti Bapak kasih tahu kalau udah dapat solusinya ya. Pak Karim memutuskan pergi ke hutan untuk berburu ayam hutan agar bisa tetap berjualan tanpa membeli ayam di pasar. Namun, setelah berjam-jam berburu, ia tidak menemukan satu ekor ayam pun di dalam hutan. Aduh, udah setengah hari aku muter-muter di hutan ini. Tapi tidak ada satu ekor ayam hutan pun yang kelihatan. Ini ayam-ayam pada sembunyi di mana sih? Biasanya gampang dapatnya. Gawat ini, kalau pulang dengan tangan kosong, ibu pasti ngomel lagi. Gimana caranya aku itu bisa dapat daging tanpa beli di pasar ya? Harus ada solusi nih, Mak. Sial, kirain ayam hutan, malah tikus. Aduh, apa aku harus cari sampai malam ya? Pak Karim berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Ia mendengar suara berkokok dari atas pohon. Ia mendongak dan melihat sekelompok burung gagak bertengger di dahan. Burung gagak, lumayan nih, ukurannya besar, juga lumayan hitam. Kalau digoreng dan dibumbuin, pasti nggak ada yang curiga. Orang-orang cuma peduli soal rasa, bukan soal bentuk asli dagingnya. Ia segera merancang jebakan, namun menangkap burung gagak bukanlah hal yang mudah. Beberapa kali jebakan itu gagal. Oh, masa iya? Aku nggak bisa nangkap burung doang. Nggak mungkin, aku harus dapet, aku harus bisa. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil menangkap beberapa burung gagak. Ia memasukkan burung-burung itu ke dalam karung. Akhirnya dapat juga nih. Daging buat jualan besok. Siapa yang bakal nyangka kalau ini bukan ayam? Yang penting digoreng renyah, dikasih sambal pedas, pasti laris manis. Burung doang nggak ada yang perlu ditakutin. Yang penting besok dagangan bisa laku banyak. Setibanya di rumah, Pak Karim langsung masuk ke dapur dengan membawa karung berisi burung gagak. Ya ampun, burung-burung ini ribet banget. Tenang aja, sebentar lagi kalian bakal jadi ayam geprek terenak di kampung ini. Pak Karim menyembelihnya menggunakan pisau yang udah ia siapkan hingga semua burung gagak dalam karung telah disembelih. Nah, sekarang waktunya bersihin bulunya deh. Jangan sampai ada sisa bulu. Nanti ketahuan kalau ini bukan ayam beneran. Setelah itu ia merendamnya dengan air garam untuk menghilangkan bau khas burung gagak. Masih agak bau. Harus lebih teliti biar nggak ada yang curiga. Apa perlu ditambahin bumbu lagi ya? Nah, dengan begini bau anjirnya hilang. Sekarang tinggal buat warnanya lebih mirip ayam. Tapi kok seratnya masih kelihatan beda ya? Gimana caranya biar makin mirip ayam kampung? Pak Karim kemudian menuangkan air mendidih ke dalam baskom, kemudian memasukkan potongan daging ke dalamnya. Ia merendamnya beberapa menit, kemudian mengangkatnya dengan menepuk-nepuknya dengan kain. Bagus, sekarang warnanya udah nggak terlalu gelap, tapi masih kurang sedikit. Nah, sekarang benar-benar mirip daging ayam. Besok tinggal balur tepung berbumbu dan goreng sampai renyah. Siapa yang bakal tahu ya kan? Udah lumayan sih, tapi besok pas goreng aku harus tambahin banyak rempah biar makin samar. Orang-orang cuma peduli sama rasa, bukan asal-usulnya. Keesokan harinya Pak Karim berjualan lagi dan warung Pak Karim kembali ramai karena harga ayam gebreknya yang makin murah menarik banyak para pelanggan. Wah, Pak Karim, harga ayam gebreknya di sini kok bisa tetap murah ya? Padahal di warung sebelah naik semua. Rezeki itu yang ngatur, Mas. Rezeki itu udah ada yang ngatur, Mas. Aku punya langganan ayam sendiri, jadi bisalah tetap murah. Wah, mantap itu. Enak pedesnya nampol pokoknya. Nggak ada lawan. Pak, aku pesan 2 porsi ya. Siap, ditunggu sebentar ya. Aku langsung gorengin. Wah, wanginya menggoda banget. Pak Karim emang paling bisa bikin ayam geprek yang enak. Yang penting pelanggan seneng. Oh iya,
ada tambahan nih, tambahan sambal level berapa nih? Level 7 Pak, sekalian bikin lidah terbakar biar makin puas. Wah, berani juga nih. Oke deh, ditunggu ya. Gokil sih, ini bumbunya lebih meresap dari biasanya. Ayam juga empuk banget Pak Karim, beneran ini ayam kampung. Pastinya aku pilih ayam yang terbaik buat para pelanggan. Pak, beneran ini ayamnya ayam kampung kan? Kok teksturnya agak beda ya? Tapi enak sih, jadi aku nggak masalah sih. Pokoknya dijamin enak dan bikin nagih mas. Udah banyak yang langganan kan? Iyalah, aku tiap hari kesini nggak pernah bosen. Para pelanggan terus berdatangan. Pak Karim sibuk melayani mereka dengan senyum yang lebar. Dalam hatinya ia merasa usahanya kali ini akan sukses besar. Beberapa bulan kemudian, warung Pak Karim semakin ramai. Namun di antara keramaian itu, beberapa pelanggan mulai merasa ada yang aneh dengan daging ayam geprek yang mereka santap. Pak Karim, ayam gepreknya enak sih, tapi kok teksturnya agak beda ya. Biasanya lebih berserat, ini malah lebih empuk dan kenyal. Wah, itu karena aku pakai bumbu rahasia mas. Dijamin bikin ayam lebih lembut dan rasanya makin enak. Ya, kok warnanya sedikit lebih gelap dari biasanya. Apa ini ayam kampung beneran Pak? Ya iyalah mas, ini ayam kampung asli. Mungkin karena aku itu rendam bumbu lebih lama, jadi kelihatan lebih pekat. Tapi kalau ayam kampung biasanya agak alot, kenapa ini malah lebih lembut ya? Nggak kayak ayam kampung biasanya aku makan. Ya itu kehebatan teknik masak aku. Mas, udah banyak para pelanggan yang suka kan? Lihat deh, teksturnya aneh. Nggak kayak seperti ayam. Nggak seperti kayak serat ayam biasanya. Malah kayak daging lain. Ada bau aneh nggak sih? Kayak bau amis tapi bukan bau ayam. Oh mas, ini kebanyakan mikir deh. Yang penting rasanya enak dan bikin nagih kan? Udah lanjut makan aja deh. Aduh, perut aku kok tiba-tiba nggak enak ya? Oh kenapa? Kok tiba-tiba pucat begitu? Aku mual, perut aku kayak dikocok-kocok. Jangan-jangan ada yang nggak beres sama ayam ini. Iya, biasa ya orangnya bisa langsung mual gitu kalau makan ayam biasa. Seseorang pemuda bernama Rizal yang sering makan di warung Pak Karim mulai memperhatikan bahwa tekstur dan aroma ayam geprek tersebut berbeda dari ayam pada umumnya. Teksturnya beda, seratnya lebih halus dan biasanya bau amisnya juga nggak seperti ayam kampung. Ini perasaanku aja atau emang ada yang aneh? Aku harus pastikan ini. Selesai makan, Rizal keluar dari warung dan langsung menuju pasar tradisional untuk menemui temannya Fauzi, seorang pedagang daging berpengalaman. Fauzi, aku ada sesuatu nih buat kamu untuk diperiksa. Ini aku dapat dari warung ayam geprek Pak Karim. Coba kamu bandingin sama daging ayam yang biasa kamu jual. Hah? Kenapa tiba-tiba bawa daging begini? Kamu curiga? Aku nggak tahu, tapi yang aneh teksturnya nggak kayak ayam biasa. Aku pikir kamu itu bisa bantu cek. Riz, ini bukan ayam biasa bro. Seratnya lebih rapat, lebih kenyal, bau amisnya juga beda. Kamu yakin? Jadi ini bukan ayam kampung? Bukan, ini bukan ayam sama sekali. Aku nggak bisa pastikan sendiri ya. Tapi aku kenal orang yang lebih paham soal daging burung. Kita bawa ini ke Pak Rahmat ya. Dia sudah puluhan tahun jualan daging unggas di sini. Mereka berjalan menuju kios Pak Rahmat, seorang pedagang daging unggas senior. Ini bukan ayam kampung, bukan juga ayam negeri. Wah Rijal, ini daging burung lain dan bukan sembarangan burung. Maksud Bapak, ini daging burung gagak. Burung gagak? Serius Pak? Aku udah lama jualan unggas. Aku bisa bedakan mana ayam, mana burung lain. Lihat warnanya lebih gelap, seratnya juga beda. Ini jelas daging burung gagak Rijal. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini kita makan daging burung gagak. Aku nggak tahu dari mana asal daging ini. Tapi kalau ini benar dari warung yang kamu bilang tadi, berarti ada yang nggak beres. Ini bisa jadi masalah besar Rijal. Kita harus kasih tahu warga nih. Ini nggak bisa dibiarkan.
Rizal segera memberitahu para warga yang lainnya dan kabar ini menyebar luas di desa, dan keesokan harinya warga kemudian berkumpul di depan warung Pak Karim menuntut penjelasan tentang asal-usul daging yang ia gunakan. Pak Karim, keluar, jelaskan ini semua. Apa-apaan ini? Kenapa kalian ramai-ramai kesini? Pak Karim, kita cuma mau satu hal penjelasan. Aku udah bawa daging dari warung Bapak ke pasar dan hasilnya itu bukan daging ayam. Ya, Rizal bilang daging yang Bapak jual itu daging burung gagak. Ini benar nggak, Pak? Omong kosong apa lagi nih? Aku sudah bertahun-tahun jualan ayam geprek di desa ini. Masa aku jual daging burung gagak? Rizal, gak mungkin bohong. Dia membawanya itu ke pedagang unggas yang berpengalaman dan mereka bilang itu daging burung gagak. Apa Bapak pikir kita semua itu gampang dibodohi? Aku nggak ngerti kalian itu ngomong apa. Ini pasti ulah orang yang iri sama aku. Warga lain mulai dengki karena warung aku itu laku, ya? Omong kosong, ini bukan soal iri atau dengki, Pak. Ini soal kejujuran. Kalau Bapak memang pakai ayam beneran, buktikan, ayo tunjukkan stok ayam yang Bapak pakai. Aku nggak perlu buktikan apa-apa. Pelanggan aku itu senang dengan rasa ayam geprek aku. Dan nggak ada yang mengeluh. Selama ini cuma kalian yang tiba-tiba bikin ribut. Itu karena mereka nggak tahu, Pak. Sekarang mereka tahu dan mereka berhak atas kebenaran. Kalau Bapak memang jujur, ayo kita periksa dapur Bapak sekarang juga. Ya, buka dapurnya, biar kita lihat sendiri. Ini warung aku punya hak untuk melarang siapapun masuk. Kalau Bapak nggak bohong, kenapa takut? Suasana semakin panas, warga mulai merapat mendesak Pak Karim yang semakin tersudut. Kalau Pak Karim nggak mau kasih bukti, kita panggil Pak RT dan kepala desa, biar mereka yang putuskan. Ini nggak perlu dibesar-besarkan ya. Justru ini harus dibesar-besarkan, Pak. Kita semua berhak tahu apa yang selama ini kita makan. Pak Karim, kami cukup dengar alasan Bapak. Kalau Bapak benar-benar nggak pakai daging selain ayam, ayo kita buktikan, tunjukkan stok daging di dapur Bapak sekarang juga. Kalian ini kenapa sih? Udah aku bilang aku itu cuma pakai daging ayam kampung. Kenapa aku harus membuktikan sesuatu yang udah jelas? Kalau memang jelas, kenapa Bapak nggak mau kasih lihat? Apa karena ada sesuatu yang Bapak sembunyikan? Ini rumahku ya. Aku itu nggak bisa sembarangan buka dapur aku ke orang lain. Kali ini keterlaluan. Justru ini warung yang menjual makanan ke orang banyak. Kami berhak tahu dong, Pak. Apalagi setelah Rizal dan Rahmat membuktikan daging yang Bapak jual bukan ayam. Ini kesempatan terakhir, Pak Karim. Kalau memang nggak ada yang salah, buktikan sekarang juga. Jangan bikin kami itu makin curiga. Oh, kalian ini benar-benar keterlaluan ya. Oke, kalau begitu, kalian mau bukti? Kalian nggak percaya sama aku? Demi Tuhan, kalau aku itu berjualan dengan daging selain menggunakan daging ayam, biarlah aku itu dikutuk menjadi sesuatu yang menerima azab sekarang juga. Keheningan menyelimuti suasana para warga yang tak menyangka Pak Karim sampai bersumpah seperti itu. Ini sumpahnya berat banget. Kalau dia bohong, dia sendiri yang rugi loh. Aku nggak tahu ya, tapi rasanya ada yang nggak beres. Aku nggak percaya dia bisa seberani ini. Kalau memang nggak ada yang ditutupi. Bapak yakin dengan sumpah itu. Kalau sampai bohong, Bapak sendiri yang kena akibatnya loh. Namun mendadak langit di atas mereka berubah gelap, angin kencang bertiup dan suara petir menggelegar di udara. Astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba gelap begini? Apa ini karena Pak Karim bersumpah? Ini nggak wajar, aku merinding. Pak Karim, Bapak nggak bisa merasa, Bapak nggak ngerasa ada yang aneh. Oh, kalian ini kenapa sih? Ini cuma kebetulan, jangan percaya tahayul kayak begitu. Tiba-tiba kilat menyambar tepat ke tubuh Pak Karim. Oh, apa ini? Badanku panas. Ya Allah, tubuhnya berubah. Lihat tangannya, itu bukan tangan manusia lagi. Petir itu menyambar Pak Karim dan langsung merubahnya menjadi burung gagak. Tolong, apa aku masih manusia? Astagfirullahaladzim, ini bukan hukuman dari Tuhan. Ini kutukan akibat kebohongannya. Dia jadi burung gagak, ini nyata. Burung gagak yang dulunya Pak Karim kini terbang. Burung gagak yang dulunya Pak Karim kini terbang panik, mencoba kabur dari warga yang semakin gempar. Jangan biarkan dia kabur, kita harus menangkapnya. Ambil jaring, tangkap dia sebelum terbang lebih jauh. Burung gagak itu terus berusaha melarikan diri, namun akhirnya salah satu warga berhasil menjebaknya dengan jaring. Ini pelajaran untuk kita semua ya. Siapa yang menipu dan mengkhianati kepercayaan orang, pasti akan mendapatkan balasannya. Pak RT, apa kita biarkan aja begitu? Enggak, kita kurung aja dia di sangkar, biar jadi pelajaran bagi semua pedagang yang mau menipu. Lihatnya, dulu dia manusia yang tamak, sekarang dia hanya seekor burung yang dikurung. Hukuman udah datang, ini jadi pengingat buat kita semua. Jangan pernah menipu orang lain. Ya, kejujuran itu memang menjadi paling penting dalam berdagang. Kini Pak Karim menjadi simbol hukuman bagi siapapun yang berani menipu orang lain demi keuntungan pribadi.